Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan sore ini seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia, kita akan ngobrol banyak hal sebenarnya ya. Tiap episode, kalau teman-teman yang sudah nyimak dari awal podcast ini berdiri ya, kita banyak sekali kedatangan narasumber yang tiap segmennya atau tiap episodenya kita kedatangan mereka dengan insight yang berbeda dan tentunya dengan banyak sekali ilmu yang bisa kita olah sebagai anak muda, yaitu Gen Z dan juga millennials. Dan kalau bicara mengenai podcast ini, seperti yang Juno sebut dari awal, kita akan ngobrol yang ringan, jadi nggak perlu something no so serious, jadi it's gonna be very chill. Dan kita akan juga nanti ada hadiah juga untuk teman-teman yang nonton. Dan tentunya kalau ini masih dalam suasana puasa, doanya sama, semoga ibadahnya tetap lancar. Amin. Di hari kesekian dan kita semua bisa nanti full. Menangnya memang benar-benar menang, bukan soal menang nahan puasa, makan or minum aja, tapi nahan emosi, nahan ego, julid juga nih banyaknya. Itu yang paling susah ya. Tapi ya itu tadi, semoga kita menang dengan makna sejati kemenangan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman juga mungkin masih bingung nih mau nontonnya di platform mana, kita punya banyak sekali platform yang bisa teman-teman untuk saksikan podcast ini. Ada kurang lebih 10 di Instagramnya Partai Perindo, ada TikTok juga ya, ada Twitter, Facebooknya juga, dan RCTI Plus juga ada di Okezone, dan juga Sindo News, inews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton yang lewat mana di 10, kurang lebih 10 platform tadi. Nah, di episode ini seperti biasa teman-teman nggak hanya nonton, tapi nanti juga bisa dapatin e-voucher Rp500.000 untuk 5 orang, jadi masing-masing Rp100.000 yang bakal kita nanti umumin di episode berikutnya. Ini caranya gampang, nggak perlu jawab pertanyaan, nggak perlu ngapa-ngapain, cuman ikutin aja obrolan kita hari ini dan nanti coba kasih code ya, atau let's say ya 1-2 kalimat terkait materi atau tema yang kita bahas hari ini, dan quote terbaik yang relate dengan bahasan kita hari ini akan kita tadi berikan e-voucher belanja gratis. Jadi mulai dari sekarang coba simak baik-baik segmen hari ini. Dan seperti biasa ya, kalau kita bicara segmen, gue pribadi kalau tiap kedatangan narasumber selalu happy, karena kenapa? Mereka datang dengan background yang berbeda dan punya value yang luar biasa. Jadi gue tahu kalau belajar ya memang harus di sekolah dari buku, tapi kalau ngobrol experience itu luar biasa. Gimana kita bisa ngedapetin ilmu dari pengalaman orang yang memang kadang pengalamannya tuh nggak murah dalam artian memang mahal. Means bahwa bukan bicara uang ya, tapi bagaimana kesempatan-kesempatan yang datang, kadang itu yang luar biasa ilmunya. Nah, tema hari ini, sebelum gua announce ini memang agak gitu ya. Judulnya tuh menikah muda. Asik ini, baik atau buruk. Ini question yang mungkin banyak sekali teman-teman ya, kita namanya hidup di Indonesia ya, punya lingkungan sosial yang luar biasa. Menikah itu suatu, in some ways, suatu kewajiban. Di satu sisi juga era digital, banyak yang mungkin ngerasa bahwa aku nggak perlu didikte siapapun untuk menikah ya. Tapi ya menikah, I think kalau memang waktu dan sudah jodohnya, kenapa tidak? Tapi jadi problem sekarang ada menikah muda, baik atau buruk. Di sini sudah banyak yang menikah muda. Nampaknya menikah muda sebenarnya enggak lah ya. Tapi sebenarnya enggak, mungkin ada baiknya ya. Tapi kita akan bahas mengenai menikah muda baik atau buruknya. Kita kedatangan narasumber kita, langsung saya sapa. Ada Mbak saya yang cantik sekali hari ini dengan tenunnya. Apa kabar Mbak Sita? Alhamdulillah baik, Mas. Mbak Sita Resita Kania. Ya, betul. Namanya bagus banget Mbak Resita. Terima kasih. Apa artinya Mbak Resita? Kania. Ya, ada artinya sih sebenarnya. Dulu tuh ibu saya waktu mengandung, kan orang tuanya tuh modeste penjahit gitu ya. Sering kedatangan itu artis Resita itu, tahu nggak? Oh iya. Ya, terus ibu saya bercita-cita nanti kalau anak saya perempuan saya mau kasih nama Resita. Iya. Itulah bener. Asal usul nama tapi saya. Tapi namanya bagus sekali. Terima kasih. Dan Mbak Resita ini adalah wasekjen dari Kartini Perindo. Mbak, sebelum kita ngobrol yang
serius-serius ini. Gimana puasanya? Oh, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Tadi sahurnya gimana? Sahurnya agak ngantuk. Tapi karena kurang tidur. Sempat makan. Sempat makan dong. Okay. Iya, karena wajib. Kalau bicara Ramadan, Mbak Sita, ini kan ketiga ya di pandemi ya. Yeah. Tentunya sesuatu yang berbeda. Betul. Banyak hal kita yang belajar sebagai manusia ya, bahwa pandemi mengajarkan kita banyak sekali hal yang kadang kita nggak ngerasa penting, akhirnya tahu bahwa kesehatan, hal-hal kecil ya, waktu itu luar biasa. Kebersamaan keluarga. Kalau Mbak Sita melihat Ramadan kali ini, apa yang Mbak Sita rasakan? Seneng sih, alhamdulillah bisa ketemu Ramadan lagi gitu. Karena Ramadan itu kan cuma 1 kali dalam setahun ya. Bersyukur masih diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa bersama keluarga tentunya gitu. Jadi kita sahur bersama, buka puasa bersama, ibadah bersama, suatu blessing banget gitu. Iya benar. Bahwa nggak ada garansi bahwa kita punya besok ya. Betul, kita belum tahu apakah kita akan ketemu Ramadan berikutnya, Mas. Dan pandemi tuh secara nggak sadar ya Mbak Sita ngajarin bahwa life is so short. Betul. So make the best of it. Damn short somehow, right? Bahwa sangat singkat, sangat fragile, rapuh. Kita boleh punya plan banyak ya, boleh punya uang banyak. Betul. Tapi ketika Tuhan bilang enggak, hal kecil, virus yang nggak bisa dilihat, selesai semuanya. Betul. Dan itu ngajarin kita banyak hal terkait kehidupan. Dan Mbak Sita, terima kasih sebelumnya ya. Sama-sama, Mas. Semoga puasa kita ibadahnya berkah. Amin. Dan kita hari ini ilmunya semoga teman-teman yang nonton bisa nyampe ya. Dan apapun itu kita hormati tiap argumen orang, tapi kita ingin mengedukasi banyak orang terkait menikah muda. Ini kayak judul sinetron ada pernikahan dini dulu ya, itu ngetop banget. Dan ada pro dan kontra ketika bicara menikah muda, bagus atau enggak. Mbak Sita, menikah muda, kalau secara harfiah ini artinya apa? Menikah di bawah usia legal, atau seperti apa sih Mbak Sita? Kalau bicara menikah muda itu, sekarang muda itu relatif ya. Ini muda itu maksudnya muda ketika usia belia atau usia anak. Kalau sekarang kan yang disebut usia anak itu kan di bawah 18 tahun. Ya, berarti menikah muda itu menikah di bawah usia 18 tahun. Ya. Kalau saya sih kurang setuju ya. Saya kira terlalu muda. Terlalu muda lah menikah di usia di bawah 18 tahun. Walaupun undang-undangnya menyebutkan bahwa yang legal itu di atas usia 18. Pria dan wanitanya itu 19 tahun lah minimum lah. Tapi tetap saya sih merasa itu masih terlalu muda lah. 19 pun terlalu muda, apalagi di bawah itu ya. Iya, betul. Okay. Mbak Sita, kenapa kalau dari perspektif Mbak Sita, kenapa menikah muda ini kurang baik? Atau kurang baik, dianjurkan? Pertama dari sisi wanitanya ya. Wanita itu di usia 12 sampai 20 tahun itu organ reproduksinya itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi bahaya kalau memang menikah di usia muda itu, ada risiko terkena kanker kanker mulut rahim, ada risiko juga terkena osteoporosis, dan juga untuk bayinya itu ada risiko kematian, risiko bayi lahir prematur, dan juga risiko yang disebut stunting. Jadi bayi kekurangan gizi. Jadi kita bicaranya bukan sekedar argumen ya, tapi memang kalau dari kesehatan medis memang ya ada alasan seperti itu. Tapi kan Mbak Sita, kalau kita lihat Indonesia ya, apalagi lagi-lagi kita hormati ya pola pikir orang. Kita nggak mau ngejudge gitu, nggak judgmental. Tapi Mbak Sita tahu kan bahwa di lingkungan kita ya, di masyarakat mungkin yang memang masih sangat tradisional, menikah muda is something common. It's not a big deal. Bagaimana Mbak Sita melihat ini? Ya mungkin itu terjadi di daerah-daerah ya, di kampung-kampung ya masih seperti itu, karena banyak orang tua tuh yang beranggapan menikahkan anaknya di usia muda itu dapat memperbaiki perekonomian keluarganya, pertama itu. Terus anaknya juga kadang berpikiran bisa menjaga nama baik dan martabat keluarganya. Sedih sekali seperti itu sebetulnya. Sekali itu sebetulnya ada kaitannya dengan pendidikan kan, tentunya pendidikan dan kemiskinan. Menurut saya. Karena salah satu efek dari nikah muda kan bukan, kalau tadi ada medis, ada psikologis, tapi ada tadi
sosial ya. Iya. Tingkat sosial, ekonomi. Betul. Ini juga jadi nggak ada garansi ya bahwa Betul. ketika nikah mereka akan tadi, apalagi di bawah umur, Betul. penghasilan dari mana? Iya, dan Logikanya ya. bisa menghambat ini kan pendidikan dan pengembangan diri tentunya. Ya, sekarang kalau si perempuannya usianya 16 tahun, padahal kita ada wajib belajar 12 tahun kan. Betul, Kalau SD betul. aja umur 7 tahun, wajib belajar 12 tahun kan, selesai sekolah umur 19 tahun. Nah, dia menikah di usia 16 tahun otomatis kan putus sekolah. Oke. Putus sekolah, kesempatan untuk bisa menyelesaikan sekolah udah terputus sampai Oke. di situ kan. Tentunya kan masa depannya Ya, ya. jadi terbengkalai kalau menurut saya. Nah, ya. kalau kaitannya dengan Kartini Perindo, Mbak Sita, apakah ini juga jadi concern teman-teman Oh iya. ketika Mbak Sita dan juga tadi kemarin aku ketemu Mbak Eva Ya, ya, sekjen kami, kita Bu Eva ngobrol Mutia, juga ya. soal mental health kemarin. Ini juga hal-hal yang istilahnya relate sama anak muda sekarang. Apakah ini juga jadi concern di Kartini Oh Perindo? iya, jadi kita kan punya program-program itu untuk perempuan ya. Oke. Kita punya program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Oke. Memang sekarang ini di masa pandemi, jadi kita masih memberikan program-program ini melalui webinar. Tapi mungkin ke oke. depannya nanti kalau udah ada Bisa offline gencar lah ya. vaksin dari pemerintah, keadaan udah kembali normal lagi, kita akan lebih Yeah. mengintensifkan program-program ini offline, langsung terjun ke masyarakat. Jadi penting sekali kita memberikan sosialisasi Oke. bahayanya pernikahan dini kepada remaja-remaja putri ini dan memberi ini pelatihan-pelatihan gitulah ke mereka lah, pelatihan-pelatihan keterampilan ya. supaya mereka tuh bisa mandiri kan, bisa mandiri ya, bisa mandiri, mempunyai kepercayaan diri yang lebih gitu. Jadi bisa mencari nafkah. Benar. Jadi tidak lagi mempunyai pikiran bahwa saya harus menikah supaya bisa memperbaiki ekonomi. Toh ya. saya bisa mencari nafkah, punya keterampilan gitu. Itu mindset yang Betul. sangat salah ya. Ya. Kalau menikah memperbaiki ekonomi, apalagi tadi kalau paksaan orang tua, Iya. aduh sayang sekali masa depannya digadaikan untuk Betul. Cuman ego. sayangnya banyak anak-anak remaja di kampung-kampung itu yang belum berani speak up. Dia mungkin karena adat atau bagaimana dia nggak berani melawan orang tua kan. Akhirnya dia terpaksa menuruti kemauan orang tua, tapi di sisi lain dia juga depresi. Depresi kan karena Oke. keputusan orang tuanya, merasa belum siap, akhirnya bisa ujung-ujungnya terjadi bunuh diri. Ya, Karena ya. depresi itu kan. Iya. Bahkan menarik loh Mbak Sita, bahwa ini aku baca, dan ini juga sebenarnya beritanya tahun lalu ya, Oktober 2021. Ya. Aku juga sempat bacanya secara I'm a TV journalist, jadi baca di TV. 300 pelajar di Kalimantan Tengah diam-diam menikah saat sekolah daring. Jadi ngebayang nggak Selama masa pandemi ini bahwa tadi kita lihat bahwa masih banyak sekali anak-anak muda atau mungkin orang tua, pola pikirnya masih sangat terkukung ya dengan mindset bahwa ngapain sekolah ya, ngapain nimba ilmu, udah nikah aja. Dan ini yang juga jadi concern bahwa Kartini Perindo yang nggak pengen dong banyak anak muda seperti Tentunya. ini. Selain usaha tadi Mbak dari Kartini Perindo, apa yang Mbak Sita dan teman-teman lakukan keterampilan? Apakah pernah langsung menemui tadi adik-adik kita di luar sana? Ya, ada program cooking class. Ya, jadi kita memberi belajar memasak, membuat bakso tahu misalnya, siomay gitu, supaya mereka bisa berjualan kan. Terus kita juga memberikan pelatihan cara membuka usaha kecil-kecilan gitu. Ya kan, seperti itu. Terus kita juga memberi pelatihan menjahit. Ya, sekarang kan membuka usaha itu nggak hanya berjualan makanan, bisa ya menjahit, bikin bikin tas kecil atau bikin kerudung yang sederhana-sederhana, aksesoris. Gitu. Mbak Sita di Kartini Perindo udah berapa lama? Saya bergabung itu di tahun 2017. 2017, lumayan. Betul, ya lumayan. Kenapa Mbak tertarik ikut Kartini Perindo dan concern terhadap perempuan? Ya begini, awalnya itu di tahun 2015 itu saya bersama teman-teman tuh bergabung di yayasan sosial. Yayasan sosial itu kegiatannya macam-macam. Ada kegiatan pemeriksaan kacamata gratis, pemberian frame kacamata, terus pemberian makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, terus juga mengunjungi rumah sakit, memberikan penghiburan kepada anak-anak penderita kanker dan lain sebagainya. Terus saya merasa
nyaman, seperti ada kepuasan tersendiri gitu loh. Aha. Membantu orang-orang yang membutuhkan, melihat senyum-senyuman mereka itu. Akhirnya saya Benar. terpanggil, terus saya bergabung di Kartini Perindo. Dan ini pengalaman luar biasa ya Mbak ya, Iya. bahwa ikut Kartini Perindo dan berbagai kegiatan. Tapi emang kalau menolong itu aku pernah baca ya, tapi aku lupa apa, ada hormon yang kita lepaskan ketika kita Betul. bahagia membantu orang. Kalau olahraga tuh kan ibaratnya endorfin ya. Nah ini kurang lebih sama. Dan ini apa? Dopamin. Ya? Dopamin. Oke, ini maaf, ini bocoran saya Bu. Tapi benar Bu ya, bahwa membantu adalah, aduh, kalau kita punya let's say berkat, kenapa kita tidak bisa tadi ya? Kenapa Sharing. enggak untuk ngebantu? Iya, Apalagi sharing. kalau kita punya kemampuan. Betul. Dan ini yang teman-teman lakukan di Kartini Perindo, dan salah satu concernnya adalah menikah muda. Ini bagaimana campaign. Tapi Bu Sita dan juga teman-teman, ini menarik nih. Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia, aduh ini risetnya yang menduduki peringkat nomor 2 di ASEAN. Tinggi sekali, dan 8 di dunia. Dan menurut Koalisi Perempuan Indonesia, 1 dari 8 remaja putri telah menikah sebelum usia 18 tahun. Kalau kita lihat data-data ini, Mbak Sita, bahwa sebenarnya hal ini tuh like a silent problem ya, atau silent issue ya. Banyak orang nggak nganggapnya, bukan masalah penting, ya sudahlah. Dan ini sudah istilahnya terpatri di masyarakat kita bahwa nggak apa-apa di bawah 18 tahun bagi sebagian orang. Menurut Mbak Sita, selain tadi karena edukasi, pendidikan, mungkin dorongan orang tua, apa yang menyebabkan ini pernikahan dini ini masih banyak terjadi dan kayak lumrah gitu di tanah air? Saya pikir sih paling utama faktor ekonomi. Oke. Ya, kalau kita bisa ningkat perekonomian keluarganya, Oke. mungkin bisa ngerubah Iya. mindset orang tuanya. Aku setuju ya. sih. Iya, karena ini anak-anak ini kan, anak-anak ini tuh dapat tekanan dari orang tua. Oke. Aha. Orang tua mungkin melakukan hal seperti ini juga karena dulu dia juga orang tuanya lakukan hal Benar. tersebut kepada dia Benar, gitu. Jadi udah benar. turun-temurun berapa Benar. puluh tahun kita nggak tahu Benar. gitu. Tapi kalau tingkat perekonomiannya bisa terangkat, Oke. terbantu, kan siapa tahu bisa merubah mindsetnya. Dan aku yakin gitu. bahwa semakin kita tadi ekonomi baik, juga edukasi tinggi gitu, kita akan punya banyak choices. Iya. Ya. Akan merubah, akan cara berpikir kita tentunya akan lebih luas. Benar, kita benar. bergaul kan. Iya. Orang tua dan anak-anak juga bisa banyak pilihan Iya. gitu ya. Mau jadi apa, mau ngapain gitu. Bukan, karena kadang orang melihat menikah tuh solusi dari masalah. I don't think so. Iya, makanya Malah kalau nggak siap mungkin mentally awal mula masalah. iya. Ya Mbak Sita ya? Nah, anggapan orang bahwa menikah adalah solusi, menikah adalah jawaban dari kebutuhan ekonomi ya, dan hal-hal lain. Mbak Sita setuju dengan itu? Setuju. Jadi saya pikir harus ada semacam kampanye dari pemerintah ya, kampanye ke daerah-daerah gitu, melalui ibu-ibu PKK atau ibu-ibu PAUD gitu, kepada remaja-remaja putri juga di daerah-daerah itu, bahwa bahayanya pernikahan dini tadi. Oke. Dan kalau bicara bahayanya nih, kalau yang dari medis ya Mbak Sita, ini aduh, ini cukup menurut saya, aduh, kalau bicara dari kesehatan ya, anemia, bayi lahir prematur, karena kita tahu reproduksi juga masih berkembang kan. Betul. Tekanan darah tinggi, terus Kanker. meninggal saat melahirkan. Ya, kanker mulut rahim Benar. tadi, kanker serviks. Jadi kita bukan menolak ya, melihat ini sebagai hal yang kurang baik, karena dari riset yang ada memang secara Betul, medis iya. seperti itu. Belum kita ke ranah mental. Itu perlunya diedukasi ini mereka, orang tuanya dan remajanya perlu diedukasi di Mbak Sita, daerah-daerah. kalau ada yang bilang, oh nggak apa-apa, saya punya uang, usia saya walaupun masih let's say belum cukup, nggak apa-apa nikah. Tapi ada mental kan di sini. Mental tadi kan Ini- belum siap, masih muda kan. Emang menikah Mentalnya itu mental belum siap. Oh iya. gimana Mbak Sita? Jadi gini, menyatukan dua insan Mhm. ke sebuah perkawinan itu kan tidak mudah. Oke. Dua orang dengan berlatar belakang Ya. yang berbeda. Aha. Tentunya kan perlu penyesuaian-penyesuaian.
ya. Di samping itu kan ada faktor-faktor lain kayak tadi, faktor ekonomi, faktor Betul. keuangan, faktor tuntutan hidup. Tuntutan hidup yang keras Oke. sekarang kan. Nah, itu kan harus benar-benar dipersiapkan dari Kita awal. bayangin aja anak usia 18 harus jadi seorang ibu, Iya. harus jadi seorang istri, ada Harus lesnya nggak? mengurus rumah tangga ya kan? Iya. Emang dia sudah pernah les sebelumnya? Nggak ada kan? Ada. Saya kira itu nggak mudah Nggak benar. ada. Jadi selain itu juga kan diperlukan waktu juga untuk mereka saling mengenal Benar. satu sama lain gitu kan. Iya. Karena aku yakin bahwa menjadi seorang ibu ya, ayah, pemimpin keluarga itu kan nggak ada lookbooknya atau Nggak ada. ya scripted gitu, nggak ada. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, nggak ada yang ini tutorial ya. Tutorial menjadi seorang ibu ya. Seorang ibu itu kan mulia sekali sih Benar, sebetulnya benar. tuh profesinya ya, yang nggak ada tutorialnya, nggak ada bayarannya juga sih sebetulnya. Bener. Dan kita tahu ya, Kasita, bahwa yang namanya tadi anak-anak muda ini kan fragile ya, sangat rapuh dengan pilihan-pilihannya. Inilah kenapa pentingnya edukasi orang tua, support system sih. Aku Agama lihat. juga, pendekatan agama di keluarga dan komunikasi. Jadi pentingnya agama di keluarga itu ya, agama untuk meningkatkan keimanan ya anak-anak, dan juga perlunya komunikasi antara orang tua dan anak-anak. Kalau bisa orang tua dan anak-anak tuh lebih kayak teman. Ya, aku setuju itu. Kadang gini, aku pernah bilang sama mamaku, ya orang tua, my mom nasehatin gitu, bang, ma kita kan harusnya kayak teman. Iya bener, aku kayak teman in some case, tapi ada beberapa hal, I am your mother, bilangnya, you are my son, dia bilangnya. Jadi ada beberapa hal yang memang kamu harus dengerin aku, tapi the rest ada yang beberapa hal yang kita memang bisa diskusikan. Dan menarik bahwa ini hubungan orang tua itu mempengaruhi ya, bagaimana komunikasi tadi ke anak, dan akhirnya ngebentuk mindset pribadi anak. Dan kadang orang tua juga nggak malu ya, nggak harus malu ya Mbak Sita belajar dari anak juga. Oh iya, kadang orang tua juga harus mengakui kesalahannya kalau memang berbuat salah, harus mau meminta maaf. Meminta maaf, mengapresiasi anak itu harus. Benar. Nah, kalau untuk mereka yang mungkin sudah mengalami ini, Mbak Sita, bahwa ya sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Mungkin dipertahankan aja perkawinannya karena sudah terjadi, apalagi kalau sudah ada anak. Mungkin ya jalan keluarnya kalau memang masih ada problem-problem bisa menemui marriage counselor secara rutin gitu. Ini peran orang-orang di sekitar juga ya untuk support ya, karena aku yakin mereka juga ketika sesuatu itu pilihan bukan mereka yang memilih, akan sangat berat gitu. Ini gunanya jadi teman. Peran orang tua juga diperlukan. Teman, saudara yang untuk let's say counseling ya secara personal, curhat, dengerin aja itu juga luar biasa Mbak Sita ya. Mbak Sita, untuk anak-anak millennials di luar sana, teman-teman Gen Z yang sedang nonton, ini kan bahasannya memang berat, tapi menurut aku ini ugly truth ya. Ini ya tadi kayak fenomena gunung es, banyak sekali terjadi di luar sana, anak-anak muda yang mungkin salah jalan atau nggak sengaja kesleo gitu ya, dan akhirnya tadi dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Mbak Sita sendiri, apa saran atau nasihat untuk anak-anak muda di luar sana, khususnya perempuan, agar mereka bisa lebih mandiri, bisa punya pilihan-pilihan yang banyak dalam hidupnya? Kalau pesan saya kepada generasi muda, penerus bangsa, calon-calon pemimpin, khususnya buat perempuan gitu, tetap mawas diri, bisa jaga diri, bergaul seluas-luasnya tidak apa-apa, tapi jaga diri dan terus mengembangkan diri, manfaatkanlah kemajuan teknologi, terus berkarya, berinovasi, yang kreatif ya, supaya apa? Supaya nanti bisa menciptakan lapangan kerja, nggak hanya bisa mempunyai nafkah buat dia dan keluarga, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan jangan buru-buru menikah tentunya. Betul, selagi masih bisa berkarya, masih bisa terus mengembangkan diri, enjoy. Iya. Karena aku yakin kalau pilihannya gini, ada kebahagiaan pribadi, ada kebahagiaan yang lebih luas lagi untuk orang banyak ya. Menurut aku
pilihan itu ya balik ke orang. Tapi ketika kita lihat bahwa kita bisa punya manfaat banyak Betul. orang, kenapa tidak? Iya, itu yang saya selalu tekankan ke anak-anak saya. Saya punya anak perempuan 2. Dulu ibu saya, walaupun ibu saya hanya seorang istri perwira ya waktu itu, ayah saya Marsma ya, Marskal Oke. pertama dari Angkatan Udara. Ibu saya tuh hanya seorang istri Marskal itu yang sibuk di Dharma Wanita. Dia nasihati saya, pokoknya perempuan itu harus punya keahlian. Oke, Jangan bergantung kepada suami. exactly. Iya, sekolahlah setinggi-tingginya selagi mampu. Gitu. Nah, itu juga yang saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Oke. Betul. Jadi walaupun orang ada yang pepatah yang bilang nanti kembalinya ke dapur, perempuan kembalinya Iya, ke dapur, iya. enggak. Tetaplah harus sekolah, punya ijazah supaya bisa berdiri sendiri aja gitu, Benar, mandiri, benar. enggak bergantung kepada suami. Karena aku setuju sekali ya, karena kita sangat senang ngelihat nggak hanya perempuan ya, anak-anak muda mau perempuan apapun laki, mereka yang punya prestasi Iya. ya, yang bisa membuat manfaat untuk banyak orang, Betul, untuk membantu keluarga. perekonomian keluarga Kenapa juga, membantu enggak? suami. Aha, Betul. aha. Jadi sebenarnya mindset yang old school itu harusnya kita kikis bersama Iya, ya. kuno ya. Aha. Karena kita bukan bicara kita sok keren, sok pinter, enggak. Ini semua punya alasannya, punya secara medis Iya. jelas, secara tadi mental health jelas, secara sosial ekonomi Iya. juga jelas, efek buruk dari menikah muda. Jadi Betul. nggak ada alasan untuk menikah muda ya. Betul. Mau sesiap apapun, oke, punya uang tapi mental, Enggak siap. no, Ya. I don't think so. Menikah bukan kayak kita Enggak hanya melulu uang lah. beli mobil udah nyetir ya. Iya. No. It's tadi yang Mbak Sita sebutkan bahwa kita ada 2 orang, belum lagi di Indonesia Mbak Sita yang nikah tuh bukan 2 orang ya, Enggak, ada keluarganya. Exactly, bahwa ketika menikah muda ya tadi orang itu keluarga besarnya juga ikut menikah, Iya. dalam artian kita ikut Betul. gabung ya Mbak Sita. Mbak Sita, kalau kita masih punya satu mungkin pertanyaan terakhir Mbak Sita, apa harapan terbesar Mbak Sita dan juga teman-teman di Kartini Perindo Kita ke depannya? harapannya bisa memajukan wanita di Indonesia Oke. sesuai semangat Kartini. Iya, betul, sesuai namanya ya, Iya, betul, Perindo. Kartini Perindo. Aha. Iya, Karena kita pengen lihat perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Betul. Ya. Aha. Kita nggak mengotak-ngotakan perempuan harus jadi apa, Betul. tapi mereka semua punya potensi. Betul. Dan kita udah lihat sejarah membuktikan bahwa banyak sekali perempuan Iya. hebat Indonesia. Salah satunya Ibu Kartini. Iya, betul. Mbak Sita, thank you so much for this Sama-sama, Mas very Gino. short but it's You're a very welcome. fruitful conversation, Jadi kayak kita ngobrol sesuatu yang memang ya kalau orang mungkin too serious, tapi inilah yang perlu kita edukasi. Ya. Semoga ini jadi media dakwah kita ya. Ya, Aha, amin, ya karena Rabbal Alamin. Bulan puasa. Iya, benar. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Walaupun kita penuh nggak punya pengampunan. banyak, paling nggak ada hal yang bisa kita kasih. Iya. Dan ini semoga bisa jadi manfaat untuk teman-teman yang udah nonton ya. Siapapun teman-teman, put your school or college at first. Jadi sekolah itu nomor 1. Iya. The rest can wait ya. Yang lain bisa nunggu. Jadi harus sekolah, harus terus cari ambisi, harus terus experience many things di luar sana, harus panas-panasan, kejar cita-citanya, ngapain aja, go on, asal positif dan halal ya. Betul. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan untuk daftarnya caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau ketik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah nyimak dari awal ya obrolan kita, quotes terbaik nanti kita umumkan 5 pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo.
Jangan lupa di-add ya, di-add Partai Perindo. Dan terima kasih banyak Mbak Sita. Sama-sama, Sehat-sehat. Mas Yono. Aku senang Amin, sekali ya bisa Rabbal Alamin. ngobrol ya sama teman-teman. Dan ini my second time dari Kartini Perindo. Semuanya bagus, semua insight-nya bagus. Alhamdulillah. Ketemu ibu-ibu muda yang hebat. Dan Terima ini kasih. gambaran bahwa kita punya optimisme yang Betul. luar biasa untuk Indonesia ya. Karena Sejahtera. perempuan di balik kesuksesan laki-laki pasti Ada seorang perempuan hebat di balik itu. Mbak Sita, terima kasih. Sama-sama. Ya, sehat-sehat untuk kita semua. Dan Ya, terima Rabbal kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.